Desa Feiyeng namanya. Tepatnya di bawah tebing Tongtian, ada dua anak. Yang gendut namanya Tedan, dan yang kurus namanya Erki. Mereka sedang menyemangati sahabatnya yang bernama Jongsan, di mana saat itu dirinya sedang memanjat tebing untuk memecahkan rekor menjadi pemuda pertama yang mampu sampai ke puncaknya. Jongsan sudah setengah perjalanan. Tiba-tiba, Zhongsan kejatuhan seorang pemuda yang muncul secara mendadak dari atas langit. Untung saja, kedua pemuda tersebut masih bisa terselamatkan nyawanya. Karena merasa usahanya digagalkan oleh orang itu, Zhongsan marah dan berencana ingin membunuhnya. Kedua sahabatnya mencoba untuk menenangkannya. Begitupun dengan pemuda yang satu ini. Dirinya benar-benar tak berniat sedikit pun untuk menjatuhi Zhongsan. Meski begitu, Zhongsan tetap bersikukuh mengancamnya. Lalu menanyakan siapa sebenarnya pemuda yang satu ini. Si Jiang namanya. Dirinya tiba-tiba berada di tempat ini. Ya, tempat ini adalah negeri dongeng. Si Jiang masih sekolah SD umur 7 tahun. Lah, kok umur 7 tahun udah segede ini? Jadi begini ceritanya coy. Sebelum si Jiang masuk ke negeri dongeng, 2 hari sebelumnya hasil laboratorium mengatakan bahwa si Jiang terlahir berbeda, alias tidak normal yang seperti anak-anak pada umumnya. Si Jiang memiliki pertumbuhan 3 kali lebih cepat atau bisa dibilang menderita variabilitas penuaan dini. Artinya si Jiang meski umurnya masih 7 tahun, namun sudah seperti umur 21 tahun. Penyakit ini sangatlah langka. Ditakutkan jika umurnya mencapai 30 tahun, maka akan membahayakan kesehatan fisiknya. Namun dibalik itu semua, penyakit ini memiliki sebuah kelebihan, yakni bisa meningkatkan kecerdasan 3 kali lipat dari orang biasa. Sepertinya peluang untuk sembuh bagi si Jiang sangatlah kecil. Si Jiang disarankan hanya bisa pasrah dan menikmati sisa hidupnya. Masih di hari yang sama, si Jiang murid yang paling besar dibandingkan murid-murid lainnya. Ya, si Jiang masih berada di kelas 1. Ia satu meja dengan Lingna. Lingna wajahnya sangat murung seperti ada sesuatu yang disembunyikannya. Lingna menyesal memiliki teman seperti si Jiang. Sebab teman-teman lainnya menganggap ini aneh. Si Jiang mencoba untuk menghibur Lingna. Setidaknya bisa membuatnya tersenyum kembali. Nah, saat itulah tiba-tiba datang pria dewasa yang tidak memakai kaos, masuk ke dalam kelas, lalu membuat keributan. Kemudian ketua kelompok ini memerintahkan bawahannya untuk membawa anak-anak ke pojok dinding untuk diperiksa. Siapa tahu ya kan benda yang mereka cari ada di salah satu murid di sini. Ya, alasan kelompok ini datang ke sini karena mengikuti petunjuk kompas. Kompas tersebut menunjukkan bahwa benda yang bernama Lord Guanglin berada tak jauh di sekitaran ini. Lord Guanglin mendengar kata itu mengingatkan si Jiang dengan permainan game yang pernah ia mainkan. Lord Guanglin adalah nama bos di dalam game tersebut coy. Si Jiang mulai berprasangka buruk akan terjadi. Ia pun mencari cara agar bisa menyelamatkan teman-temannya terutama Lingna, yakni dengan berteriak bahwa si Jiang tahu keberadaan yang mereka cari saat ini. Bos langsung menghampirinya dan menendangnya. Kemudian bos tersebut bertanya, di mana letaknya? Akulah Lord Guanglin yang kalian cari, jawab si Jiang penuh dengan rasa pemberani. Karena merasa dibodohi oleh pemuda ini, mereka pun langsung menggeboki si Jiang. Sementara Lingna, keselamatannya hampir tak bisa ditolong lagi coy. Melihat hal itu, membuat si Jiang langsung berdiri dan menyelamatkan Lingna.
Disinilah kekuatan asli si Jiang keluar, di mana bos juga para bawahannya dibuat kesusahan untuk menjatuhkan si Jiang kembali. Alhasil, si Jiang berhasil membawa Ling Na keluar. Di sini dirinya lagi-lagi mendapatkan kendala. Para polisi yang sebelumnya mendapatkan informasi bahwa di dalam kelas terjadi keributan, mereka pun berkumpul di bawahnya, sehingga menganggap si Jiang lah dalang utama keributan tersebut. Mau tidak mau, si Jiang harus lari menghindar dari kejaran para polisi. Sementara kelompok ini, setelah melihat bekas yang ditinggalkan si Jiang, mereka pun akhirnya yakin bahwa si Jiang adalah reinkarnasi dari Lord Guanglin. Sontak saja, bos langsung menyuruh bawahannya untuk menangkapnya. Sementara di pelariannya, si Jiang baru menyadari bahwa tubuhnya mengeluarkan sebuah cahaya keemasan. Dirinya pun mulai merasakan perubahan di tubuhnya. Benar sekali, seketika raut wajahnya langsung menua dan jatuh. Si Jiang tidak percaya akan hal ini. Fisiknya lebih cepat menua dari prediksi sebelumnya. Sementara itu, ada seseorang yang menghampirinya. Sepertinya orang ini adalah orang yang mengetahui akan Lord Guangling. Setelah mencek keadaan si Jiang, ia pun menemukan bahwa di dalam diri si Jiang ini memiliki segel abadi alias Lord Guangling. Si Jiang pun bangun kembali. Lalu pemuda dewasa ini mengatakan bahwa umurmu sudah habis. Karena melihat si Jiang keadaannya memprihatinkan, ia pun membagi kekuatannya untuk diberikan kepada si Jiang, di mana di tangannya langsung mengeluarkan bola alias nyawa sehingga bisa dipakai untuk memberi keselamatan bagi si Jiang. Ya, sebelumnya pemuda dewasa ini mengajak si Jiang agar bisa bergabung dengan timnya, yakni tim peri. Tim tersebut letaknya di negeri dongeng. Karena kondisi si Jiang sudah lemah, ia tak bisa berkata-kata lagi. Melihat hal ini, pemuda dewasa langsung memasukkan bola kecil tersebut ke dalam diri si Jiang. Dan si Jiang kembali ke umur 21 tahun kembali. Setelah mulai baikan, pemuda dewasa mengatakan bahwa sebentar lagi dewa akan membukakan gerbang masuk antar muka, yakni perbatasan dunia asli dan dongeng. Karena banyak bicara, sementara si Jiang mulai risih, ia pun menendang pemuda dewasa tersebut. Nah, kebetulan sekali kelompok penjahat. Ya, sampai sini kita mengetahui bahwa kelompok tersebut adalah kumpulan iblis yang memburu Lord Guanglin. Si Jiang pun meminta kepada pemuda dewasa tersebut untuk melindungi Ling Na. Sementara ia akan menghadapi kelompok iblis tersebut, coy. Karena melihat situasi ini sangat berbahaya, pemuda dewasa tersebut mengeluarkan kekuatannya untuk membuka gerbang antar muka. Di sini pemuda dewasa tersebut menyuruh si Jiang untuk masuk ke dalam. Sebelumnya, ia berpesan agar tidak pernah meninggalkan Gongsunmu, walau setengah langkah pun. Sedikit info, Gongsunmu adalah sebutan bagi peri negeri dongeng, coy. Situasilah yang mengakibatkan terjadinya hal ini. Di saat ingin pergi bersama-sama, si Jiang tak bisa membawa pemuda dewasa juga Ling Na masuk ke dalam antar muka ini, coy. Nah, itulah alasan si Jiang kenapa ia tiba-tiba jatuh dari atas langit, kemudian menabrak Zhongshan sebelumnya. Mendengar itu, Zhongshan malah tambah marah. Untung saja ada ibunya yang langsung memarahi Zhongshan agar tidak berlebihan kepada seseorang yang baru ia kenal, sehingga si Jiang tidak jadi dihabisi olehnya.
知道了，娘。 Malam harinya, si Jiang diajak keluarga Zhong untuk makan-makan. Terutama ibunya, ia sangatlah menghormati setiap orang baru yang datang ke desa ini. Atas apa yang telah dilakukan putranya, ibunya meminta maaf kepada si Jiang. Ya, menurut cerita ibunya Zhong, putranya tersebut adalah anak kedua dari keluarganya. Ia juga memiliki temperamen tinggi, sehingga sedikit galak terhadap si Jiang sebelumnya. Di sini sangat banyak pembicaraan yang mereka bahas, hingga tak sengaja membuat si Jiang berani menanyakan tentang Gongsunmu atau peri negeri ini. Hal itu tentunya membuat mereka merasa risih. Tedan meminta agar si Jiang tidak mengulangi lagi akan hal ini, sebab itu dianggap perilaku yang tidak sopan. Karena sudah terlanjur, Ibu Zhong kemudian menceritakan sedikit tentang Gongsunmu. Gongsunmu atau Master Peri tinggal ribuan mil dari desa Fiying. Sangat mustahil bagi orang awam untuk bertemu dengannya. Namun masih ada secercah harapan bagi mereka yang terletak di desa kecil seperti keluarga Zhong ini. Ya, salah satunya dengan cara mendapatkan tempat pertama di ujian kultivasi tahunan. Dengan itu, maka orang tersebut berhak mendapatkan tempat untuk belajar langsung dengan Master Peri, yakni ujian peri atau pendakian di hari ke-9 setiap tahunnya. Untuk mendapatkan semuanya, orang-orang desa Feyeng harus mendaki tebing Tung Tian yang jaraknya ribuan meter untuk bisa berada di puncak. Jika berhasil berada di puncak, maka dengan otomatis orang-orang yang berasal dari kota peri akan menjemput lalu membawa ke sebuah tempat agar bisa dipertemukan dengan Master Peri. Nah, itulah alasan Zhongshan kenapa ia benar-benar bersikukuh untuk bisa berada di puncak. Sebab selama ribuan tahun, orang-orang di desa ini tidak ada satu orang pun yang berhasil mencapai puncak. Singkatnya, mereka pun mendatangi tebing tersebut, di mana mereka sudah melihat Zhongshan berhasil mendaki seperempat tebing ini. Di sini terbesit bayang-bayang Lingna di benak si Jiang. Mungkin hanya dengan bertemu Master Peri lah untuk bisa kembali lagi ke dunia nyata baginya. Hal itu mendorong keinginan si Jiang agar ikut serta alias bahu-membahu dengan Zhongshan agar bisa sampai ke puncak bersama-sama. Namun keinginannya tersebut dibantah oleh Zhongshan. Sebab si Jiang dianggapnya sebagai orang asing. Di dalam benaknya, kemungkinan besar ada tujuan jahat yang direncanakan si Jiang. Si Jiang tak menyerah begitu saja. Ia memohon dan memasang wajah polosnya agar Ibu Zhong percaya akan hal ini. Setelah melihat tingkah si Jiang seperti itu, akhirnya ibunya pun meminta putranya agar si Jiang bisa bergabung dengannya untuk sampai ke puncak bersama-sama. Alhasil, Zhongshan memberikan sebuah tantangan bagi si Jiang, yakni mencabut pedang yang ia tancapkan ke dinding tebing. Tujuan tersebut agar Zhongshan mengetahui seberapa besar keinginan si Jiang untuk ikut serta. Penuh dengan ambisi, si Jiang mencoba mendaki tebing ini. Rupanya kekuatan di negeri dongeng dan dunia nyata sungguh jauh berbeda. Ya, si Jiang sangat kesulitan saat di sini. Hari pertama dirinya gagal, dan malunya lagi, si Jiang hanya bisa mendaki seperempat meter saja. Singkatnya, si Jiang menikmati hidangan Ibu Zhong. Di sini dirinya sempat diremehkan oleh Zhongshan, sebab Zhongshan sangat yakin si Jiang tidak akan pernah berhasil mencabut pedangnya. Ucapan Zhongshan dibantah oleh si Jiang. Ia yakin akan bisa mencabut pedang tersebut, sebab masih ada 2 hari sisa waktu baginya. Di sini, si Jiang meminta keringanan kepada Zhongshan, yakni meminta bantuan Teden dan Erqi dalam memecahkan masalah ini. Ya, Zhongshan karena ia tahu kedua sahabatnya tersebut tidaklah pandai dalam ahli daki-mendaki, dirinya pun no problem, up to you dah. Akhirnya hari kedua pun tiba. Hal mengejutkan terjadi. Menggunakan IQ-nya, si Jiang menggunakan balon udara mampu berada cukup jauh naik ke atas dan berhasil mencabut pedang milik Zhongshan.
Ya, menurut si Jiang, ini bukan masalah fire atau tidaknya. Ini hanyalah sebuah sains atau hukum fisika. Sebab peraturan untuk mencapai puncak tidak ada disebutkan pada sebelumnya. Dengan ini sah-sah saja meski menggunakan balon udara. Di sini si Jiang mengajak Zhongshan agar ikut bersama-sama menaiki balon ini, coy. Apabila ikut Zhongshan, maka akan mempermudahkan mereka bisa sampai ke puncak. Namun Zhongshan menolak, sebab balon ini resiko jatuh sangatlah besar. Dikarenakan semakin tinggi, maka semakin kencang angin berhembus. Hal itu dibantah si Jiang. Dirinya dan dua temannya itu sudah mengatur sedemikian rupa agar bisa melewati rintangan dan berada di puncak. Bahkan mereka sudah merancang agar bisa diboncengi 4 orang. 再往上的高处，风力强劲，要他们和你做这个东西上去。而遇到突发情况，就要看虫三你了。我是一把好手，而27眼力很好。在我们飞入高空后，他常年打铁，对火焰温度十分敏感。 Akhirnya setelah mendengar penjelasan si Jiang, Zhongshan menerima dan ikut bergabung dengannya. 一言为定。 Akhirnya mereka berempat pun naik, perlahan-lahan mulai meninggalkan kaki tebing ini, coy. Dan tak terasa mereka sudah sangatlah tinggi. Di sini, hal yang tak diinginkan terjadi, di mana bahan bakar balon udara mulai menipis. 真美啊！啊！铁蛋儿，快加燃料啊！糟了，死将，我们好像燃料不够了。没什么。 Sebab ini di luar prediksi si Jiang sebelumnya. Dirinya tak mengira tebing ini ternyata sangatlah tinggi di luar perkiraannya, coy. Alhasil, mereka pun mulai mencari cara agar bisa menyelamatkan diri. Berkat kecerdasan si Jiang ditambah kekuatan Zhongshan, mereka berhasil mendaratkan balon udara ini ke sebuah tepi tebing. Mau tidak mau, jalan satu-satunya agar bisa hidup, yakni terus mendaki. Karena rencana A gagal, si Jiang pun harus memakai rencana B, yakni mendaki menggunakan bantuan tali. Di mana di depan Zhongshan menggunakan kekuatannya harus menempelkan paku agar sahabat-sahabatnya bisa naik dengan mudah. Hal ini tentunya Zhongshan harus bekerja lebih ekstra agar mereka bisa selamat bersama-sama. Semakin tinggi mendaki, semakin rapuh pijakan yang mereka sentuh. Alhasil, Teden yang memiliki bobot yang cukup berat harus terjatuh. Begitupun dengan Erky. Zhongshan sekuat tenaga menahan agar kedua sahabatnya tersebut tidak jatuh ke dasar tebing. Sementara si Jiang memutar otak agar bisa mengaitkan tali ke batu runcing. Percuma, usaha tersebut hanya sia-sia. Sementara Zhongshan terbesit dengan angan dan cita-citanya, yakni harus berada di puncak tebing ini. Jika ia menahan bobot yang begitu berat, maka dirinya juga akan jatuh. Sehingga sangat terpaksa, Zhongshan harus memutuskan tali tersebut dan membiarkan sahabatnya jatuh ke dasar tebing. Singkatnya, Zhongshan berhasil selamat dan sampai ke puncak. Sementara si Jiang dan dua temannya ini berjuang untuk bisa selamat. Untung saja, si Jiang masih menyimpan rencana C, sehingga mereka semua selamat dan berhasil mencapai puncak tebing ini juga, coy. Di sini mereka menganggap Zhongshan tipe cowok egois dan tak tahu terima kasih. Mereka, terutama dua sahabatnya ini, sangatlah murka atas apa yang dilakukan Zhongshan tersebut. Singkatnya, mereka didatangi wanita yang berasal dari sekti Taiyu. Saat itu ia menaiki burung kertas. Kedatangannya bukan untuk menjemput mereka, sebab katanya kota ujian peri sudah habis beberapa hari yang lalu, alias mereka sudah terlambat. Dengan wajah murung, si Jian menanyakan, kapan burung tersebut akan terbang kembali membawa mereka agar bisa bertemu peri dan ikut ujian. Penuh dengan hikmat, ia menjawab, menyuruh mereka menunggu 1 tahun kembali. Si Jiang mencoba merayunya agar bisa naik dan ikut dengannya. Setelah beberapa pembicaraan, akhirnya wanita ini bersedia membawa si Jiang dan dua temannya itu. Tapi, ada syaratnya, yakni harus ikut serta ujian di tim sekti Taiyu. Yang kedua harus memberikan jiwa kehidupan yang umurnya sudah 50 tahun. Menurut si Jiang, itu adalah sesuatu syarat yang gila.
di mana jiwa kehidupan tersebut sangat mahal harganya. Pikir-pikir kembali, hanya dengan itulah jalan satu-satunya agar si Jiang bisa ikut serta. Akhirnya, ia mencoba menego wanita ini, yakni dengan perumpamaan. Jika si Jiang gagal dalam ujian tersebut, maka wanita ini bersedia mengembalikan jiwa kehidupannya. Jika ia berhasil, pastinya akan mengharumkan nama sekte Taiyu. Hal itulah yang membuat wanita ini mengiyakan perumpamaan tersebut. Ditambah lagi, si Jiang sempat berkeinginan bisa bertemu langsung dengan Gong Sungmu. Ya, nama tersebut sangatlah familiar bagi orang-orang yang berasal dari negeri dongeng. Sehingga wanita ini pun langsung bergegas pergi membawa ketiga pemuda ini menaiki burung kertas. Saat di perjalanan, si Jiang melihat langsung pemandangan yang tak pernah ia lihat sebelumnya, yakni patung pendiri sekte utama negeri dongeng ini, coy. Terlihat ada 4 patung raksasa atau biasa disebut mereka patung peri. Keempat patung itu pemimpin sekte pada masa lampau. Ada Taiyu, King Feng, Yongling, dan Sung Hui. Sedikit informasi, sekte Taiyu mempunyai julukan lain, yakni angin dan hujan. Di sini juga diceritakan awal mulanya berdiri sekte tersebut. Pada zaman dahulu, peri dan iblis bertarung. Orang-orang dari sekte Taiyu semuanya hampir musnah saat itu. Hingga saat ini, sekte tersebut mengalami berbagai masalah finansial. Sehingga wanita ini, ya sebut saja namanya Yu-er, dirinya bersumpah akan membangkitkan kembali sekte tersebut dari keterpurukan. Ditambah lagi dengan kepercayaan diri si Jiang, bahwa ia akan menjadi nomor 1 dalam ujian peri sehingga bisa membantu sekte Taiyu dalam masalah ini. Singkatnya, mereka pun sampai di depan pintu tempat ujian peri. Tanpa banyak pikir lagi, semuanya langsung memasuki tempat ini. Tak terasa, mereka sudah cukup jauh berjalan kaki. Terlihat si Jiang dan 2 temannya sudah kelelahan. Mereka pun mengeluhkan hal itu. Kemudian meminta Yu-er agar memanggil burung kertas agar perjalanan ini lebih mudah. Karena tempat ini memiliki keamanan yang cukup ketat, sehingga tidak bisa sembarang masuk melalui jalan udara. Alhasil, mereka pun sangat terpaksa harus melewati jalan darat dengan berjalan kaki. 驾，我们走得更慢了。谁许你叫这么亲热了？废什么话！没看见已经到了吗？我说月儿啊，你看， Singkatnya, mereka pun sampai. Terlihat di sini sangat ramai akan pedagang yang menjual benda-benda sakti. Bukan itu saja, di sini juga terdapat jualan khas negeri dongeng. 一粒寿元太贵了。您再看看这个， Yu-er membelikan mereka, setidaknya bisa menambah energi agar maksimal saat ikut ujian peri nanti. Sepertinya tebakan Mimin salah. Yu-er membeli untuknya sendiri. 别忘了你们还欠我6年寿元呢。想吃啊？自己买啊！ Sementara di sekeliling mereka terlihat beberapa anak bangsawan yang kekuatannya di atas rata-rata. Ya, mereka juga salah satu peserta yang akan ikut ujian peri. Sepertinya langkah si Jiang untuk mendapatkan hasil terbaik mengalami kendala besar atas hadirnya lawan-lawannya yang berasal dari berbagai sekte. 从小就接受上乘的训练，还有各种丹药法器辅助。你再看看那边高台，这些仙界名门望族的贵公子更是难以应付。勾销，你就别一直涨价了呗。 Tak lama dari itu, datanglah Zhongyu beserta hewan juga pengawalnya. Di sini para pengawal tersebut berjanji barang siapa yang memuji keluarga Zhou, walau sepatah kata akan mendapatkan bakpao secara cuma-cuma. 来人，把米饼搬下来。冬雨少爷发话了，只要能说出一个赞美祖。 Nah, saat di sini, si Jiang juga tak sengaja melihat Zhongshan yang menyaksikan kedatangan Zhongyu. Sementara dari sudut lain, ada petinggi. Untuk namanya sampai sini masih belum Mimin ketahui, coy. Di sini, mereka membicarakan tentang ujian peri ini. 公子如此为玉灵门着想，月儿，今日夺魁之宝是我玉灵门的宝物疾风靴。 宗宇今日夺得魁首之后，我定将夺。 Kembali ke tengah lapangan, terlihat Zhongshan juga ingin mendapatkan makanan dari keluarga Zhou. Sepertinya ia mulai kelaparan saat di sini. Namun usahanya itu tak semudah yang diperkirakan. Dirinya mendapatkan hadangan oleh pengawal Zhongyu. Bukan itu saja, Zhongshan juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh keluarga Zhou. 你老娘没教过你，乞讨的时候应该摇尾巴吗？贱民，还想动粗吗？
那小子快不行了吧？谁让他跟左家少爷？本公子成全你！ Si Jiang melihat Zhongshan diperlakukan seperti itu, ia pun tak tinggal diam. Meski sebelumnya ia dikhianati olehnya, hal itu tidak melunturkan rasa iba terhadapnya. Si Jiang mendekati ke hadapan keluarga Zhou. Tujuannya bukan untuk melawan, melainkan si Jiang untuk memuji Zhongyu dengan cara yang unik. Ya, meski sebelumnya orang-orang di sini diperbolehkan hanya satu kali memuji, si Jiang malah memujinya dengan cara bertubi-tubi. 一帆风顺，二龙腾飞，三阳开泰，四季平安，五福临门，六六大顺。 Di akhir kalimat, si Jiang mengatakan, Nozu Nodi. 最后再送您一句国外的 “No 做 No die”。 Hal itu membuat Zhongyu langsung memberikan 3 kue untuknya. Si Jiang merasa hal itu tidaklah adil, sebab ia menyebut ratusan kata pujian untuknya, kok hanya mendapatkan 3 kue saja. Si Jiang meminta semuanya untuk diberikan kepadanya. Ia pun merasa dipermainkan, sebab Zhongyu menganggap Zhongshan dan si Jiang adalah satu komplotan. Hal itu membuat amarah Zhongyu membludak. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh keempat pemuda ini. 仙姐，应该也是法治社会吧？光天化日，还是考场这种重比。 Saat situasi semakin sulit, datanglah Yue langsung memberikan sebuah pelajaran kepada penjaga keluarga Zhou. Ia murka karena telah berani ingin menyakiti orang-orang dari sekte Taiyo. Alhasil, keributan pun semakin menjadi-jadi, di mana Zhongyu memerintahkan bawahannya untuk memberi pelajaran kepada siapapun yang berani melawannya. Ya, di sini bawahannya itu menaiki seekor gajah. Bukan si Jiang saja, orang-orang yang menyaksikan hal ini pun juga terkena imbasnya. Mau tidak mau, Yue harus meladeni permainan ini. Sementara si Jiang juga akan ikut serta karena permasalahan ini atas olahnya. Sebagai lelaki sejati, ia harus bertanggung jawab agar bisa menyelesaikan masalah ini. Tiba-tiba, datanglah seorang berpakaian putih. Dirinya mampu menggagalkan serangan gajah, juga menjatuhkan hanya sekali serang. Ya, dia utusan dari keluarga Zhou juga. Ada kakaknya Zhongyu yang datang untuk menghentikan kelakuan adiknya tersebut. Ya, ia meminta maaf kepada semua orang atas apa yang telah dilakukan adiknya tersebut. Zhongming namanya. Ia memiliki beberapa kekuatan yang berasal dari peri. Yap, benar sekali. Barang siapa yang akan memenangkan dalam ujian peri, maka orang itu berkesempatan untuk mendapatkan sebuah kekuatan yang diberikan langsung oleh para peri. Namanya Zio. Sepertinya wanita ini ingin dijodohkan dengan Zhongming, sehingga terlihat raut wajahnya mengatakan bahwa ia tidak terima akan hal ini. Zhongming rupanya sifatnya jauh terbalik dengan adiknya Zhongyu. Dirinya sudah mendengar pujian yang dilontarkan oleh si Jiang sebelumnya. Ia pun tanpa rasa pamrih memberikan semua kue kepada si Jiang. Rupanya ini semua adalah jebakan Zhongming, coy. Ia memiliki sebuah aturan, kue yang ia berikan ini tidak boleh diberikan kepada orang lain. Jika berani melanggar, maka akan berurusan kembali dengan keluarga Zhou, di mana semua orang yang datang ke sini dalam keadaan lapar akan makanan. Sepertinya akan terjadi sesuatu yang buruk akan terjadi. Namun, si Jiang memiliki sebuah rencana lain, yakni mengambil beberapa saja, lalu ia meninggalkan atau bahasa kasarnya membuang makanan ini. Alhasil, para pengunjung memperebutkan kue tersebut, dan si Jiang masih tetap aman. 下人，最后还不是拜倒在左家之下。 当米饼啊！快去啊！ Saat asik menikmati kue tersebut, Erqi terbesit dengan Zhongshan. Benar sekali, Zhongshan mendatangi mereka dengan keadaan kusam dan bau. Si Jiang masih teringat akan pengkhianatannya. Ia pun memberikan sekantong kue. Apa yang diberikannya itu atas hutang kebaikan ibunya. Setelah memberikan itu juga, si Jiang menganggap hutangnya tidak ada lagi. Dan mulai sekarang, mereka juga memutuskan untuk tidak lagi berteman. Singkatnya, Yue bertemu dengan seniornya. Sementara si Jiang disuruhnya jangan pernah berpisah, dan yang paling utama, jangan mengulangi lagi perbuatannya seperti yang kita lihat sebelumnya, coy. Yue kemudian mengatakan kepada seniornya bahwa ia merekrut beberapa anak dari desa Feiying. Setidaknya, dengan hal ini mampu membangkitkan sektinya lagi dari keterpurukan. Sedangkan si Jiang melihat seseorang pemuda yang berpakaian kusam
dirinya menjual sebuah pil yang ia murnikan sendiri. Pil tersebut seharga 10 tahun jiwa kehidupan. Para pengunjung tidak percaya akan khasiat pil tersebut coy, yakni bisa membangkitkan potensi di dalam tubuh. Hal itu dijadikan kesempatan bagi si Jiang untuk menghampiri pemuda tersebut. Lalu ia menanyakan akan kebenaran pil ini. Sepertinya pil tersebut memang benar akan membangkitkan potensi di dalam tubuh. Hal itu tentunya akan mempermudah bagi si Jiang yang akan ikut serta dalam ujian peri. Tedan mengatakan sesuatu agar si Jiang tidak percaya akan pemuda ini, sebab dia hanyalah orang awam. Ya, kita tahu, di negeri dongeng hanya perilah yang dapat dipercaya seutuhnya. Meski begitu, pemuda ini terus merayu, sebab ia benar-benar keturunan dari orang yang pintar dalam bidang pemurnian. Bahkan pemuda ini menjamin, jika pil ini tidak bekerja maksimal, maka si Jiang berhak mengambil kembali jiwa kehidupannya. Akhirnya, si Jiang pun mulai percaya. Karena si Jiang saat ini kekurangan jiwa kehidupan, ia meminta agar bisa ditukarkan dengan koe yang didapat sebelumnya. Meski awalnya menolak, namun karena situasinya yang mengharuskan ia harus makan, akhirnya pemuda ini pun menerima tawaran si Jiang. Ditambah lagi, nantinya setelah ujian selesai, si Jiang ingin membantunya untuk menjualkan pil tersebut. Si Jiang berniat menjadi brand ambassador untuk pemuda ini coy, agar pil-pil ini laku dipasarkan. Singkatnya, ujian pun sebentar lagi akan dimulai. Sebelum memulai, ada sedikit aturan di dalam ujian ini. Jika masuk ke aula, wajib mendapatkan bimbingan. Bagi siapa yang curang, maka akan didiskualifikasi. Di sini, si Jiang teringat kembali dengan bola yang diberikan oleh pemuda dewasa saat di dunia nyata. Sepertinya dengan itu jalan satu-satunya agar bisa membantunya untuk memenangkan ujian peri ini.